Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revalina dengan NIM 0500899096 dari UT Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan melakukan praktik unit 2 pada mata kuliah studi kelayakan agribisnis. Nah, sebelumnya pada unit 1 saya sudah bersama dengan Bapak Candi Anggara, dan dilanjutkan pada unit kedua ini saya lanjutkan dengan Bapak Candi Anggara. Baik Pak, untuk lanjutan yang kemarin saya akan melakukan wawancara lagi dengan Bapak. Untuk yang pertama itu, apa saja komponen biaya dalam pembelian bibit sawit yang berkecambah? Komponen biaya gimana maksudnya? Misal tuh harga per kecambahnya itu berapa gitu. Harga per kecambah kalau sekarang itu Rp9.000 per butir. Rp9.000 ya Pak, itu satu butir. Itu berarti tidak, pembeliannya itu tidak misalnya tuh kayak seplastik atau Ya belinya seplastik, cuman harganya itu kan per butir. Untuk dengan jarak tanam 8 kali 9 meter, kurang lebih berapa total biaya pembelian sawit untuk 1 hektar? Bibitnya? Iya. Bibitnya mungkin dari kecambah, terus tanahnya, polybag, terus pupuknya mungkin sekitar 15 juta mungkin Mbak, bibitnya aja. Bibitnya saja 15 juta. Untuk biaya pemeliharaan rutin per hektar atau per tahun termasuk pupuk dan tenaga kerjanya berapa? Kalau baru tanam ya mungkin sekitar per tahunnya sekitar 10 jutaan per tahun. Per tahun. Untuk biaya pestisidanya sendiri itu berapa Pak? Pestisida mungkin nggak mahal ya, pestisida itu 300.000 kan mungkin untuk 5 liter. Itu untuk pestisidanya sendiri itu tergantung kebutuhan tidak, maksudnya misalnya ini gulma apa gitu. Ya itu pasti karena menyesuaikan, jadi ada gulmanya apa jadi pakai pestisidanya apa gitu. Untuk pengendalian gulmanya sendiri itu ada biaya nggak Pak, kayak semisal nih per hektarnya itu berapa gitu? Ada, per hektarnya ya sekitar 2 jutaan. Per hektarnya 2 juta Ya. Itu dilakukan berapa orang? 2 orang. 2 orang. Berarti masih melakukan secara tradisional ya Pak? Kalau sekarang nggak pakai ini mesin yang semprot itu, yang untuk nyuci motor itu, karena lebih hemat waktu, karena lebih cepat. Baik, untuk kisaran biaya tenaga kerjanya sendiri per hektar itu berapa per tahun? Sehektarnya tuh per tahun. Tadi kan racunnya per tahun ya? Iya. Kalau per tahun mungkin sekitar penyemprotan itu 3 kali 2 juta racun 300, berarti 1,5 juta kali 3, 4,5 juta. 4,5 juta itu setahun ya Pak ya. Terus untuk, kalau itu tadi kan yang untuk pengendalian gulma ya Pak ya. Kalau untuk biaya operasional tenaga kerja per tahun untuk mengelola perkebunan sawit? Biasanya per panen itu sekitar 700.000 dikali 24, berarti setahun itu kan satu bulannya 2 kali. Iya. Ada 12 berarti 24. Ya itu 700 kali 24 itu berapa ya? 14 juta berapa? Satu tahunnya. Ya, satu tahun. Terus berapa kisaran pendapatan yang diharapkan dari penjualan TPS sawit per kilogram? Ya enggak di bawah Rp2.000 gitu aja per kilonya udah bisa untuk beli pupuk dan merawat kebun lagi. Kalau di bawah itu nggak bisa soalnya. Berarti kalau harga yang sekarang itu masih, kalau untuk hitungan masih masuk berarti Pak? Ya ada lebihnya lah. Selanjutnya,
faktor apa saja yang mempengaruhi kelayakan finansial untuk usaha perkebunan sawit? Faktornya ya faktor harga naik turun itu, faktor cuaca juga pengaruh, banyak buahnya sawit itu mengaruhi harga karena makin banyak ya, hukum supply dan demand ya. Jadi itu yang mengaruhi finansial. Terus harga pupuk juga, karena harga pupuk naik dan harga sawitnya turun kan, bikin ini. Kalau untuk sekarang ini kan musim hujan nih Pak, nah itu gimana? Apanya gimana? Berpengaruh tidak kalau musim hujan kayak gini? Sebenarnya kalau musim hujan tuh ini hasilnya bertambah, cuman ini proses pemanenannya malah susah sebenarnya. Berarti kalau musim hujan itu kendalanya di pemanenan ya Pak? Iya. Kayak pelangsirannya kayak gitu ya. Selanjutnya, apa saja resiko finansial yang dihadapi dalam usaha perkebunan sawit? Mungkin risikonya yang ini ya, kalau nggak bisa ngaturnya mungkin nanti misalnya ada yang hutang ke tokenya atau ke gimana, nanti kalau tidak bisa bayar kan nambah bengkak gitu, jadi itu berpengaruh dan untungnya saya tidak gitu. Berarti Bapak menggunakan modal sendiri ya Pak? Iya. Terus bagaimana dengan dampak kenaikan harga pupuk terhadap biaya operasional perkebunan? Ya itu tadi, karena ya namanya kita bertani kan harus dipupuk, kalau pupuknya mahal kan kita juga nggak mampu belinya, sedangkan kebutuhan yang harus dicukupi kan besar kalau di sawit gitu. Untuk pengaruh cuaca buruk, fenomena buah trek itu terhadap produksi dan pendapatan berarti sangat berpengaruh ya Pak? Iya, sangat berpengaruh pasti. Kalau boleh tahu, kalau untuk perkebunan Bapak itu kalau sekarang ini bagaimana Pak? Apakah masih termasuk standar atau sudah meningkat? Sekarang termasuk sebenarnya masih kemarin bulan 9 itu masuk track ya, jadi buahnya berkurang, cuman sekarang sudah mulai membaik lagi, cuman belum belum bisa dia bilang standar hasilnya gitu. Jadi itu Pak tadi kurang lebihnya yang dapat saya pertanyakan wawancara dari Bapak. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan mohon maaf saya merepotkan dan bertanya-tanya tentang perkebunan sawit Bapak. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.